Jadi buat teman-teman yang gap year, Iya. Rehannya sampai 6 bulan ya. Jadi kalian tuh wajar guys yang namanya ngedown terus minder itu nggak harus balik dengan aduh pekan depan harus belajar lagi, enggak. Ada yang mungkin saya aja pun 6 bulan tuh baru kayak moodnya balik buat belajar, kepercayaan diri baru balik. Ya emang orang kan beda-beda. Jadi kalian nggak usah minder, emang tiap orang tuh beda-beda kan. Ya, jadi ada yang langsung udah aku bisa berjuang lagi gitu. Ada yang butuh 6 bulan kayak saya. Baru sadar di semester 2 udah aku belajar lagi. Aku merubah gaya hidupku sehari-harinya, aku balik buat kayak ayo UTBK 6 bulan lagi. Kita Lavender juga. Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kasat. Kali ini ada Raihan dan Nadia. Nah, kita lihatnya ke sana aja berarti ya. Nah, Nadia dan Raihan ini dua-duanya udah diterima di kampusnya masing-masing. Nah, sekarang ceritanya lagi mampir karena pulang dari UI ya. Iya. Dua-duanya ya, pulang dari UI habis padus-padus melakukan kegiatan-kegiatan perospekan. Betul. Nah, Raihan berarti jadinya ambil yang di ambil yang di Fakultas Teknik. Jurusannya Kapalan. Teknik Perkapalan. Kalau Nadia Teknik Industri UI. Teknik Industri UI. Luar biasa. Kalau Raihan kemarin dapat di UTBK. SNBT. Kalau Nadia Simak UI. Simak. UTBK-nya dapat di Unai. Jadi dua-duanya sebenarnya dapat di UTBK masing-masingnya gitu. Dan kemudian kalau Nadia masih nyoba lagi karena waktu itu belum pengumuman ya. Belum pengumuman. Terus ambil simaknya diikutin, ternyata lulus. Alhamdulillah. Gitu. Oke, gimana? Seneng? Seneng banget dong Kak, alhamdulillah. Lega banget, lega juga. Lega, dan untuk UI ini sebenarnya nggak expect sama sekali. Kenapa? Karena kan saya sudah keterima di Unair ya Kak, dan saya pikir UI itu kayak cuma mimpi masa kecil doang lah ya. Dan simak kan akhir-akhir last minute, jadi ya udah anggapannya ya udah yang penting nyoba dulu lah. Ternyata 1 bulan keterima. Alhamdulillah diterima. Jadi karena tadi ya udah dan ada ganti ujian, ya ganti materi ujian tiba-tiba udah belajar apa? Belum sempat belajar tapi. Mungkin kurang maksimal belajarnya, tapi belajar selesai UTBK sih Kak. Saya selesai UTBK, tapi berarti udah pengumuman ya bahwa itu udah diganti gitu. Kalau Raihan fokus dari awal UTBK nih. Fokus banget UTBK. Mengejar UTBK sejati. Pengejar UTBK sejati. memang udah fight banget nih di tapi memang dua-duanya dari awal pengen UI. Iya. Pengen UI banget. Kenapa awalnya pengen UI? Kalau aku tuh sebenarnya pilihan pertama bukan UI, maksudnya first goal itu goalnya bukan UI awalnya. Terus tapi karena beberapa faktor kayak mungkin orang tua yang ingin aku di dekat sini dari Jabodetabek. Karena kan sebelumnya aku 6 tahun pondok kayak. Jadi udah jauh dari orang tua, dari agak mungkin SMP kelas 1. Jadi terutama ibu ya, itu pengen banget udah Rehan di rumah dulu aja, biar kuliah deket, enak. Coba masuk ke UI. Coba daftarnya UI aja. Usahakan masuk UI gitu. Ya karena emang ya namanya ridho orang tua kan, ridho Allah juga ya. Jadi pasti coba yang terbaik. Ya udah, aku fight buat masuk UI. Jadi pokoknya waktu itu pilihannya pengen banget jadi daftar UI-nya gitu, karena setelah 6 tahun di SMA-nya SMP Al-Irsyad Tengaran Salatiga. Jauh ya, padahal rumahnya di Cibubur. Di Depok. Nah, ini dua-duanya sebenarnya boarding nih. Nah, dia juga boarding. Saya SMA-nya juga boarding. SMA-nya aja tapi. SMP di Jakarta. SMP-nya masih di Jakarta. SMA saya di Malang, MAN 2 Kota Malang. Tapi boarding MAN-nya. Boarding. Oke. Jadi MAN 2 Kota Malang, tapi di sana gini. Kita muter lagi. Ketemunya di Lavender itu kalian ambil program, kalau Nadia yang intensif 1 bulan. Sama intensif juga. Intensif 1 bulan juga. Oke. Nadia ini
Padahal di sana ada belajar juga. Iya, ikut bimbel juga di sana. Kalau emang niat nanti mau belajar intensifnya di sini atau sebenarnya ya gimana aja gitu atau gimana? Pokoknya setelah urusan di SMA selesai kan udah boleh keluar dari asrama ya kalau udah pulang. Okay. Jadi dan ibu saya juga nyuruhnya kamu intensif 1 bulan UTBK di rumah aja, kan rumah saya juga kebetulan di Cibubur. Jadi nggak usah jauh-jauh. Pokoknya cari yang nggak jauh-jauh dari Cibubur gitu. Ya. Waktu itu sempat yang chatan sama mamanya Nadia nih di IG nanya-nanya waktu itu gitu. Akhirnya mendaratlah di Lavender. Berarti beneran habis Lebaran ya kalau nggak salah ya. Iya, habis Lebaran langsung di sini. Jadi habis Lebaran juga baru beres tuh di boarding. Urusan di sana. Oke. Jadi memang habis Lebaran baru selesai, terus langsung bimbelnya di Lavender gitu persiapan 1 bulan. Tapi dua-duanya ini ya gelombang 2 ya? Gelombang 2. Ujiannya ya? Gelombang 2 tanggal 19. Tanggal 19 masih ingat banget tanggal 19 Mei. Sesi 2. 19 Mei sesi 2. Sesi 2 juga di mana? Di Rumpun Ilmu Kesehatan. Di Gedung C. Ya. Oh, yang Nadia? Fakultas Ilmu Budaya UI. FIB. Ya. Tapi di UI semua dua-duanya, sesi 2 semua siang. Gelombang 2 tanggal 19. Tanggal 19. Belum makan siang. Aduh. Aku udah. Tapi ya itulah mendingnya karena gelombang 2 jadi agak panjang ya persiapannya ya. Pagi bisa menyiapkan mental lebih kuat. Ya paginya masih siap. Kalau Afif ya kasihan banget. Pernah dengar ingat gak Afif dia hari pertama sesi pertama gelombang pertama benar hari pertama sesi pertama gelombang pertama. Tapi rezeki ya dapatnya di kedokteran UI. Alhamdulillah banget. Nah, kalau saya prefer sesi pagi sih Kak. Sesi pagi karena otak kita masih fresh ya. Tapi nggak apa gelombang 2 juga yang siang lumayan. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah sih udah keterima lah ya. Terserah kemarin gimana, pokoknya alhamdulillahnya sekarang udah keterima gitu. Padahal udah diniatin pengennya dapat sesi pagi. Ternyata dapatnya siang. Kalian belajarnya gimana nih buat persiapan UTBK? Ada ini gak kayak aku pokoknya 10.000 soal Kak target gitu atau berapa gitu atau modul aku harus selesai dalam seminggu gitu atau gimana, ada kayak gitu nggak target-target atau apa? Kalau saya mungkin dari SMA itu semenjak semester 4 atau 5 ya itu ada penambahan materi untuk UTBK setiap weekend. Di sana saat di asrama di Malang. Semester 5 berarti kelas 12 ya, udah masuk kelas 12. Oke. Itu ditarget nggak atau ngikutin aja? Ngikutin aja sih. Ngikutin di sekolah aja seadanya gitu. Tapi tetap kalau misalkan lagi kan saya SMA juga Axel ya Kak. Axel. Iya, jadi sebenarnya lumayan padat dan kadang latihan untuk UTBK-nya juga kalau misalkan Selasa nggak ada ujian karena bener-bener hampir tiap minggu tiap hari juga ada ulangan PH pelajaran gitu. Kan kalau Axel kayak 2 minggu sekali atau berapa kayak baru ini ada ujian lagi kayak gitu ya. Benar. Tapi pas berarti sampai semester 5 atau pokoknya sampai selesai. Saya dari semester 4 pertengahan sih. Iya, soalnya saya ujiannya kan tiap 3 bulan sekali kan, karena semesternya dipadetin. Pokoknya setahun atau berapa bulan sebelum mungkin UTBK? Berapa bulan sebelum UTBK. Tapi kalau dari tryout sih dari setahun sih Kak. Tiap bulan. Udah siap-siap tryout sendiri kayak gitu jalan sendiri. Oke. Tapi ada berarti kalau yang dari pribadi tryoutnya, nah kalau yang ada gurunya yang ngikutin yang ada di sekolah gitu yang sama di Lavender. Sama di Lavender setelah intensif. Betul. Oke. Kalau Rehan? Kalau aku Kak, kalau aku sih pengalaman pribadi selama di pondok itu bener-bener nggak ngerti namanya perihal-perihal tentang UTBK Kak. Nggak ngerti? Iya, maksudnya jenis-jenis soalnya, habis tipe-tipe soalnya, habis itu gimana modul yang pas buat belajar tuh bener-bener anggapannya buta lah Kak tentang UTBK. Oke. Nah, terus di akhir-akhir pondok tuh alhamdulillah ada yang namanya bimbel, tapi masih online ya, jadi belum ada belajar secara offline. Itu pun sepekan kali Kak. Ya. Cuman sejam 2 jam durasinya. Jadi udah seminggu sekali cuma sejam 2 jam. Iya. Sejam 2 jam lah Kak. Dan ya kurang efektif sih sebenarnya. Tapi kan apa adanya ya udah dimanfaatin aja. Yang penting udah kenal dulu yang penting udah paling nggak soal UTBK gini gitu. Oke. Setelah
belajar dan emang sampai lulus pun dasar untuk materinya pun belum dikuasai banget Kak. Dan kenapa Rehan akhirnya milih lavender? Karena dengar-dengar dari orang kalau lavender itu pas awal-awal itu Rehan lihatnya kayak emang mereka tuh menanamkan dasar yang kuat Kak pada murid-murid. Jadi bukan sekedar cara nyelesain soal, emang itu bagus. Tapi kadang kan mungkin ada orang yang nggak punya dasar yang kuat Kak dari math-nya, konsepnya. Itu orang yang masih kayak, apalagi kan aku lulusan pondok ya, kayak masih gimana sih itu sebenarnya konsep yang pas buat matematika, rumus-rumusnya itu ngerasa dapet banget di lavender. Jadi mengapa saya milih lavender itu salah satu faktor terbesar itu, karena saya dapat dasar yang kuat di lavender. Di sisi lain ya emang cara nyelesain soalnya bagus dan tipe-tipe soal tuh jujur mirip banget sama yang di UTBK. Itu berasa tuh pas sudah join lavender gitu. Tapi kamu ada ini nggak kayak belajar kan kalau intensif berarti dari pagi kalau sore, gitu. Aku gak jujur tipe belajarku tuh bukan yang sampai malam belajar habis itu buka-buka di rumah. Bahkan aku ya kalau boleh jujur kayak aku pernah beli buku UTBK ada satu merek lah, itu kan isinya ribuan soal kayak. Iya betul. Aku tuh pernah mikir kayak pengen belajar nggak ya sampai ribuan soal ngerjain itu. Tapi itu bukan tipe aku banget Kak. Jadi tipe aku tuh bener-bener belajar di kelas, fokus, habis itu setelah keluar dari kelas udah lepas. Jadi jujur mungkin dari 100% waktu-waktu saya di rumah selama saya bersiapan UTBK itu cuman 5% di bawah itu baru pakai buat belajar. Sisanya itu di full di lavender. Jadi yang namanya buka buku di rumah tuh jarang banget. Emang tim belajar kok gitu Kak. Emang bener-bener fokus di kelas. Udah selesai kelas tuh bener-bener kayak nggak mikirin apa lagi Kak. Baik. Pulang. Selama persiapan UTBK tuh itu nggak nyentuh sama sekali. Bahkan bukunya baru dibuka plastiknya sorenya setelah aku tes UTBK. Ini ngapain dibuka, dijual lagi aja ya? Buat adikku. Buat adik. Ya. Adiknya kelas berapa? Kelas 11 kan. Kelas 11 sekarang. Oke. Itu baru dibuka setelah ini. Iya, jadi emang bener-bener hampir nggak menyentuh apapun di rumah. Jadi pas beli impulsif doang apa gimana? Ya, awalnya kan niatnya kan masih ingin mencari gimana sih cara belajar aku. Ternyata emang kayak nggak bisa nih belajar kayak gini. Sendiri tuh berat dan ya nggak mood aja sih Kak kalau di rumah. Mungkin butuh suasana yang mendukung gitu kan, kayak suasana kelas atau teman-teman yang belajar bareng gitu kan. Kalau saya nggak bisa sih Kak. Saya juga tetap butuh waktu buat belajar sendiri. Jadi kalau misalkan malamnya udah capek kayak udah suntuk banget seharian belajar, itu saya tidur cepat. Terus kayak pagi bangun jam 3 mungkin tahajud sekali terus langsung latihan soal sebelum subuh gitu. Sampai subuh sampai pagi itu masih latihan dilanjutin. Nah, itu ditarget enggak? Target biasanya per subbab sih Kak. Misalnya saya lagi mood ngerjain PK ya udah saya kerjain. Kan pagi-pagi tuh masih fresh kan otaknya. Iya. Jadi early bird banget ya kayak bangun pagi aku mengerjakan. Tapi berarti kalau di sini kan dari pagi sampai sore tuh jam 6 gitu, setengah 6 gitu baru pulang gitu. Kalian fokus tapi berarti kalau pas lagi sama guru kayak gitu. Fokus insyaallah. Fokus. Alhamdulillah. Ya, tapi berasa kan pernah bimbel juga ya sebelumnya ya, masing-masing ya ada berasa perbedaannya enggak, entah teman-temannya kah, entah gurunya kah. Tadi kalau Rehan kan ngajarin konsep banget. Karena tadi dari boarding dulunya lebih banyak dari pondok ya lebih tepatnya lebih banyak belajar agama gitu-gitu akhirnya ngejar konsep lagi nih pas di sini nih gitu akhirnya dikejar lagi karena di sebelumnya juga online jadi sedikit-sedikit doang belajarnya kayak gitu cuma sekedar mengenal doang di sini dikejar pas sama guru gitu kan. Nah, kalau Nadia saya mungkin sebenarnya pas Axel itu kami join ke kelas UTBK juga agak telat sih Kak. Karena Axel ngejar yang semester 5 dulu baru setelah kami selesai baru yang join ke kelasnya UTBK. Bareng. Nah tapi itu kan udah dipelajarin ya, tapi mungkin kita karena nggak start dari dasarnya banget. Nah di lavender ini saya juga jadi ketemu lebih paham konsepnya itu, apalagi untuk pelajaran PBM PPU yang literasi bahasa Indonesia itu. Jadi kayak mata saya terbuka duer gitu. Dan selama ini kerjanya gimana? Feeling atau? Mungkin ada yang feeling, ada juga yang pakai rumus, tapi lebih kayak
oh ternyata ini tuh karena ini karena ini, paham alasannya karena di lavender ini. Gitu. Oke. Jadi itu berasa kekejar akhirnya bisa nemu gitu. Konsep juga, tapi tadi kalau Rehan di matematiknya segala macam itu berasa. Dan dia malah pas di bahasa Indonesia, PBM, PPU ya, gitu, literasi gitu, itu fokus kayak apa terbuka wawasannya gitu. Oke. Nah, teman-temannya gimana? Teman-teman. Selain ketemu Rehan dan atau Rehan ketemu Nadia, maksudnya teman-teman yang lain gitu. Kalau kalian masuk kelas, apa seru kah belajar bareng kah atau apa? Seru sih, bisa bertukar pikiran bareng, saling diskusi jawaban soalnya. Tapi kalau Nadia biasa sama teman Axel ya ambis-ambis semua juga. Iya, benar. Kalau Rehan berasa gak teman-teman di sini? Berasa sih Kak, karena salah satu motivasi untuk belajar juga kan datang dari teman kayak harus butuh lingkungan kayak teman-teman yang mendukung, ayo belajar bareng-bareng gitu Kak. Kalau lihat teman kayak ambis jadi kayak aku juga harus bisa nih. Jadi ada namanya motivasi dari teman tuh ngaruh banget sih Kak. Berasa. Apalagi nggak bisa belajar sendiri ya. Iya, tipenya nggak gitu sih Kak. Tipenya emang belajar bareng-bareng. Nah itu langsung tuh apa nikmatin di sini ada teman-temannya. Iya, betul. Oke. Nah Rehan kebetulan ini percobaan yang kedua kalau UTBK-nya gitu. Gimana Rehan? Ini kan lagi kemungkinan kalau pas ini tayang nih, ini teman-teman yang kemarin belum beruntung ya bisa dibilang itu lagi ragu-ragu nih mau semi gap kah atau mau gap year kah atau mau masih sedih atau mau gap year tapi belum tahu gimana mulainya gitu. Kalau Ryan dulu ngerasain kayak gitu juga nggak? Juni tahun lalu gitu, atau Mei tahun lalu? Mei tahun lalu. Juni 2023. Juni 2023 atau udah ikut mandiri juga waktu itu dulu atau gimana? Kalau dulu Kak, pertama di pondok itu pas akhir-akhir, jadi maaf ya, emang karena di pondok tuh informasi yang masuk sangat terbatas Kak. Ya. Jadi dulu mindset aku salah. Kalian juga kan dibatasin kan, kayak pegang gadget segala macam. Internet tuh benar-benar kayak mungkin kita belum bisa dapat gitu. Iya. Dan dulu mindsetku salah Kak. Jadi dulu tuh anggapan aku tuh UTBK tuh adalah jalur terbesar, maksudnya satu-satunya yang bisa mengantarkan kita ke PTN. Jadi kalau UTBK dadan, udah kita nggak ada harapan lagi. Padahal ada namanya Mandiri, Jalan Internasional, ada yang namanya PPKB, habis itu Transportin dan lain-lain. Gitu kan. Sebenarnya banyak, tapi karena belum dapat informasi, jadi cuma dapat UTBK doang. Setelah UTBK selesai, ya udah dan gitu. Udah pulang santai. Terus pas gak diterima gimana tuh? Pas gak diterima, pertama ya pasti sedih ya. Waktu itu udah ambil UI belum? Belum. Ambil ITB. UI pilihan kedua. Tapi ambil tetap. Ya. Terus? Ya namanya gagal kan pasti ada rasa sedih ya Kak. Sedih, terus asa, terus kayak ngedown, habis itu minder macem-macem, kayak kehilangan percaya diri itu wajar sih Kak ya. Namanya kan ngerasain juga. Gitu Kak, namanya ya masa-masa terkelam dalam hidup itu Kak. Kayak bener-bener putus harapan Kak. Oh iya? Iya. Kayak udahlah aku nggak bisa ngapa-ngapain, cari aja investasi yang gampang kayak atau gimana gitu. Tapi berapa lama tersadar akhirnya? Tapi sempat ikut kampus lain dulu nggak? Nggak sama sekali. Iya. Terus di saat itu aku sadar karena mungkin aku nggak bisa ngajuin UTBK karena ya aku nggak punya dasar kuat. Aku nggak punya persiapan kurang matang dan ya sebenarnya wajar sih kan kalau kamu tuh nggak keterima tahun lalu karena effort kamu tuh mungkin cuma 10% dari effort orang-orang di luar gitu. Terus aku ngeliat kayak terasa kayak gitu juga. Iya. Berarti aku tuh nggak keterima bukan karena aku nggak bisa, tapi karena aku nggak berusaha. Sorry, skornya berapa dulu? Skornya dulu 500 sekian kan. Iya. Oke. Terus? Akhirnya itu memotivasi diri saya, jadi kayak kamu tuh bisa Han, kamu cuma nggak berusaha aja. Gitu. Jadi ya menjalani gap year ya yakin sih kan ada ayat innamal usri yusra ya. Namanya habis gagal itu kegagalan itu cuma kesuksesan yang tertunda. Jadi suatu saat ya pasti ada waktunya Kak, tapi kita cuma diuji sabar nggak sih gitu. Jadi bukan end of everything gitu Kak. Masih banyak jalan yang bisa diambil. Gitu. Ya emang bukan ada yang setahun nunggunya, 2 tahun nunggunya. Berapa lama nyadar itu? Nyadarnya itu berapa lama kamu? Kalau aku jujur 6 bulan Kak. 6 bulan? Jadi dari awal Juni pengumuman sampai Desember itu aku kehilangan harapan.
kayak bener-bener udahlah hidup terserah deh, kayak cari hobi yang lain atau misalnya sempat ini ya mengalihkan ke hobi-hobi yang kayak ya mungkin bukan bersifat akademis lah, misalnya sport atau misalnya macam-macam atau misalnya jalan-jalan sampai Desember. Dan di semester 2 itu baru aku sadar kayak dah aku harus mulai lagi gitu kan. Oke. Tapi nyadar bahwa waktu awal udah ngerasa ini aku harus nyoba lagi. Tapi kayak masih denial ngerjain ini, ngerjain itu, gitu-gitu sampai Desember itu. Masih belum kayak dapet percaya diri yang dasar yang kayak menguatkan diri saya buat kayak ayo UTBK lagi yuk. Belum dapet Kak awal-awal. Jadi kayak masih udah main sini, main sana gitu kan. Itu buat udah baru Januari gitu. Yang bikin lo sadarnya apa tuh? Yang bikin aku sadar kan. Jadi gini. Ada momennya tapi. Ada momen. Momen yang aku sadar itu sebenarnya pengalaman dari Bapak sih Kak. Kenapa? Ya intinya ada sebuah masalah gitu Kak. Dan Bapak itu ngomong ke saya. Intinya kayak curhat antara Bapak dan anak gitu Kak. Dan intinya di situ akhirnya ternyata masalah yang Bapakku lagi rasain itu sama yang aku lagi rasain itu Kak. Tapi cuma mungkin beda tingkatan kayak kalau misalnya Bapak kan lagi pekerjaan, kalau saya mungkin dalam pendidikan gitu. Terus kita berdua tuh kayak bener-bener jadi gini ya solusinya. Terus aku nyambungin ke UTBK aku gitu. Jadi UTBK itu sebenarnya gini Pak, aku kurang gini. Oh iya, jadi udah terus Bapakku nasihatin sebenarnya kamu gini. Jadi akhirnya kita ketemu satu masalah, intinya diselesain, tapi beda-beda. Bapakku kerjaan, aku ke pendidikan. Dan di situ tapi dua-duanya dapat solusi malah. Satu solusi Kak, tapi dua ranah yang berbeda. Oke. Solusinya waktu itu kamu adalah belajar saat itu juga saat itu. Ya. Itu baru tuh kamu karena kalau nggak salah Raihan tuh nggak pas sebulan terakhir doang ketemunya, tapi waktu itu sempat. Dulu aku pernah ikut kelas eksklusif sama Kak Zul sama Kak Adit. Karena ngejar konsep tadi ya. Di matematika dasar sih Kak aku muatinnya sama di fisika. Karena waktu itu kiranya masih ada kemungkinan buat tes mandiri kan Kak. Mandiri. Tapi alhamdulillah kan aku di TBK udah dapat alhamdulillah. Jadi selesai gitu. Selesai. Ya berarti tadi ya Januari, makanya tadi Kasa juga malah ini kirain Raihan langsung full eksklusif pas habis itu masuk kelas. Kamu ikut yang intensif ternyata gitu. Walaupun biar panjang ya belajarnya sampai sore banget juga kan. Kalau sendiri nggak bisa. Nggak bisa emang. Nggak bisa, beda-beda. Jadi kalau buat anak GBR tadi ya nggak apa-apa, diselesain dulu. Ya namanya balikin mental kan ada yang berbulan-bulan, ada yang mungkin sepekan udahlah aku bisa lagi gitu. Jadi kalian gak usah minder lihat teman kalian yang udah kuliah, lihat mereka ospek, lihat mereka dapat almet. Iya, ini kalau buka sosmed sekarang tuh lagi ini banget ya. Bener-bener ngena. Tapi kalian harus tahu emang mereka tuh dapat dan kalian juga bakal dapat, tapi cuma tertunda aja.